Kali ini kita akan membahas calon emiten di bidang usaha manufaktur dan perdagangan produk refraktori atau material tahan api serta insulasi tahan panas, yaitu Benteng Api Teknik Tbk atau BATR. Perseroan didirikan tahun 2004 dan beralamat di Surabaya. BATR memproduksi bata tahan api, semen tahan api, dan monolitik refraktori. Perseroan menyediakan produk-produk refraktori untuk kebutuhan konsumen di berbagai industri. So far, beberapa pelanggan besar Perseroan ada Kilang Pertamina Internasional, PLN Nusantara Power, ada juga Tekim dan TPIA. Dibantu oleh KGI Sekuritas sebagai underwriter, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 620 juta saham atau setara dengan 20,5% kepemilikan. Pada range harga 100 sampai 115. Pada IPO kali ini, jumlah proceeds maksimal adalah sebanyak-banyaknya 71 miliar 300 juta rupiah. Perseroan akan menerbitkan waran 1:1 sebagai sweetener dengan harga exercise di 300. Biasanya trader lebih tertarik ya kalau ada waran. Selain itu, Perseroan juga akan mengadakan program ESA dengan mengalokasikan kepada karyawan sebesar-besarnya 1%. Balik ke underwriternya, selama 2023, KGI Sekuritas sudah membantu IPO Koka, Volt, Do, dan STRK. Nah, untuk tujuan penggunaan dananya, sekitar 36,9% akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi. Pihak terafiliasi tersebut merupakan Ridwan sebagai Direktur Utama dan Sugeng Suryadi sebagai Komisaris Utama Perseroan. Sekitar 9,5% akan digunakan untuk pembangunan dan perbaikan bangunan. Kemudian sekitar 5,4% akan digunakan oleh Perseroan untuk pembelian peralatan laboratorium baru. Sekitar 6,5% juga akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin produksi baru. Sisanya, sekitar 41,5% akan digunakan sebagai operational expenditure, yakni untuk pengadaan bahan baku seperti bauksit, andalusit, aluminium, tanah liat, dan pengadaan barang jadi seperti insulating brick, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke struktur permodalan. Dalam hal ini, pengendali Perseroan adalah Ridwan dengan kepemilikan 43,4% setelah IPO. Ridwan tidak akan melepas pengendalian atas Perseroan sekurang-kurangnya 1 tahun sejak pendaftaran menjadi efektif. FYI, saham yang dimiliki oleh Eka Dana Suryadi merupakan hibah saham dari Sugeng Suryadi yang merupakan ayahnya. Eka Dana Suryadi tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya selama 8 bulan sejak pendaftaran menjadi efektif. Masuk ke struktur kepemilikan Perseroan, yang merupakan beneficial owner adalah Ridwan ya. Perseroan memiliki anak usaha yaitu PT Benteng Putra Indonesia atau BPI yang didirikan pada 2018 dan memiliki fokus di bidang perdagangan produk-produk Perseroan pada industri refraktori. Saat ini, BPI memiliki kontribusi 9% bagi pendapatan Perseroan. Sedikit mengenai prospek industrinya, pasar refraktori Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 78,3% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dan diperkirakan akan mencatatkan CAGR sebesar 4,7% selama periode tahun 2020 sampai 2026. Didorong oleh meningkatnya permintaan produk refraktori di berbagai industri seperti baja, nikel, tembaga, pupuk dan petrokimia, semen, dan sebagainya. Meskipun demikian, Indonesia dilaporkan cenderung masih mengandalkan impor untuk memenuhi permintaan pasar refraktori yang terus meningkat. Impor produk refraktori pada tahun 2021 sebesar 204,63 juta USD. Sedangkan pada tahun 2007 sebesar 151,06 juta USD. Tiongkok, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Austria termasuk di antara pemain besar teratas pada 2021, di mana Tiongkok memperoleh pangsa pasar terbesar sebesar 88,1% dengan nilai pengiriman sebesar 174,8 juta USD. Perseroan memiliki beberapa risiko yang patut kita cermati nih. Dari sisi persaingan usaha, perusahaan lokal yang bergerak di bidang refraktori dan insulasi itu relatif sedikit, sehingga bisa saja mendorong perusahaan asing untuk masuk di bidang yang sama dengan harga yang jauh lebih kompetitif.
Contoh baru-baru ini ada Starlink mulai masuk ke Indonesia, di mana dari sisi harga lebih kompetitif dari Telkom. Kemudian, perseroan juga sangat terpapar pada fluktuasi harga gas LNG, di mana bahan bakar utama dalam proses produksi material dan bata tahan api merupakan gas LNG. Jika harganya naik, maka akan berpengaruh signifikan terhadap biaya produksi. Nah, berikut contoh beberapa produk perseroan. Untuk produk semen tahan api, perseroan menggunakan merek dagang Neokas. Ada juga produk bata tahan api dengan merek BAT. Untuk insulansi tahan panas dengan merek Serawol. Oke, sekarang kita akan bahas kondisi finansialnya. Dari segi komposisi pendapatan perseroan, pada 11 month 2023, 40% berasal dari segmen perdagangan, sementara 60% berasal dari segmen konstruksi. Selama 3 tahun terakhir, perseroan mampu memproduksi produk-produk refraktori sejumlah 12.000 sampai 13.000 ton per tahun, dengan total utilization rate sebesar 68 sampai 73% dibandingkan total kapasitas terpasang perseroan sebesar 17.600 ton per tahun. Pendapatan meningkat secara konsisten sejak tahun 2020 sejalan dengan rata-rata industri. Namun, spesifik untuk tahun 2022, pendapatan bertumbuh 61,4% years on years, dari 81,3 miliar rupiah menjadi 133 miliar rupiah, akibat pengakuan pendapatan dari proyek Gas Processing Facilities Jambaran Tiung Siru bagi PT Rekayasa Industri sebesar 39,5 miliar rupiah. Sementara selama 11 month 2023, pendapatan tumbuh 4,3% years on years menjadi 123 miliar rupiah, ditopang oleh pertumbuhan penjualan pada PT Petro Oxo Nusantara, PT Pupuk Kalimantan Timur dengan total 14 miliar rupiah. Dari segi profitabilitas, gross margin cenderung stabil pada level 24-26% pada full year 2020 sampai 2022. Namun, mengalami sedikit kenaikan pada 11 month 2023 menjadi 29%, ditopang oleh kenaikan margin pada segmen konstruksi. Total aset berada pada level 113 miliar rupiah pada 11 month 2023, dengan dominasi pendanaan ekuitas sebesar 71 miliar rupiah dan liabilitas sebesar 42 miliar rupiah. Dari segi likuiditas oke, di mana current ratio berada pada level 5,1 kali pada 11 month 2023, dan cash ratio juga sangat tinggi pada level 1,27 kali. Sementara itu, dari segi kemampuan membayar utang, BATR relatif mempertahankan DER yang stabil di bawah level 0,5 kali. Dengan jumlah cash yang cukup tinggi, atau 18% dari total aset per 30 November 2023, BATR memiliki kapasitas yang memadai untuk menambah belanja modal perseroan, di mana selama beberapa tahun terakhir, belanja modal cenderung flat pada level 1-1,5 miliar rupiah. Rencananya, perseroan akan membagikan dividen mulai tahun buku 31 Desember 2024 dan seterusnya, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 50% dari laba bersih. Dari segi valuasi, annualized EPS 2023 BATR setelah IPO akan berada pada level 3,4 rupiah. Sementara book value per share berada pada level 44,1 sampai 47,1 rupiah. Maka BATR berada pada valuasi full year 2023 annualized PE 30 sampai 34 kali dan PBV 2,3 sampai 2,4 kali, lebih tinggi dari valuasi peers-nya. Setelah penjelasan tadi, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, BATR menawarkan saham pada range harga 100 sampai 115 dan menerbitkan waran 1:1 dibantu oleh KGI Sekuritas sebagai underwriter. Sekitar 36,9% dari proceeds akan digunakan untuk membeli tanah dan bangunan dari pihak berelasi, sedangkan sekitar 41,5% akan digunakan sebagai operational expenditure berupa pengadaan bahan baku. Pendapatan meningkat secara konsisten sejak tahun 2020, sejalan dengan rata-rata industri sekitar 4-5%. Utilization rate juga cukup baik, sebesar 68-73%, sehingga gross margin juga stabil. BATR berada pada valuasi full year 2023 annualized PE 30-34 kali dan PBV 2,3 sampai 2,4 kali, lebih tinggi dari median valuasi peers-nya pada sektor material dasar atau IDX Basic
dengan PE level pada 10,2 kali. Sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.